juga Dicky is my name. Iggy tadi di ban sama Ararki juga. Sama RRQ ya. Joy-nya sih yang belum di-ban. Iya. Jadi apakah akan... Among the planes lagi. exists Masih. equilibrium. Wah, Template ya. pinter. I was made Gak ada for. perubahan sama sekali Yep. untuk 4 ban awal mereka. Ini RRQ mau coba untuk kontes Joy dan juga Pakito kah? Joy Pakito ya, agak ngeri sih. Menurutku Joy sekarang jadi jungler pun dia tipis gitu loh. Iya, iya. Dia terlalu tipis, tapi kalau memang dapat di early-nya, enak banget buat Joy. Asal unggul satu item atau unggul level lah. Ah, itu tugasnya. Tuh, ada kata asalnya masih, kalau gitu, itu yang serem. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, misalnya Atau- kayak bintang kecil dari bawah ya. Atau mereka mau lepas Joy-nya, Joy di tangan support kan ngeri. mereka kontes Kadita. Time to Aku drop rasa them. bakal masih ada Bruno sih. Tidak, Yang masih, menjadi prayo. betul, masih bisa Bruno lagi ya. Karena Bruno-nya dari Skylar ini yang memang dari tadi memberikan peran penting untuk RRQ. Bahkan even di game kedua tadi nggak sejalan ya Om ya. Tapi tetap dalam kan, damage-nya besar. Iya. Pokoknya modal 2 item itu aja tuh, Hustle, Berserker, aku jalan. Tuh, tugasnya Bruno sekarang. Bruno, Unitel, Brody. Tuh. 3 hero yang udah punya 1-2 item udahlah. Males deket-deket. Kalau cowok-cowok mau jalan sama ceweknya harus punya UBS Gold sama harus main keramas dengan Head and Shoulders. Iya dong. Biar wangi dan Biar wangi. gemilang ya. Iya. Biar mertua juga senang. Dikasih Dari UBS. jauh aja deh jalan belum sampai pagar udah kelihatan bersinar. Oh, Wes sih. shine like a diamond. Your team Masih Martis ya. Martis Thousand worlds masih dengan and Pakito not dan a juga single Bruno. worthy foe. Bruno kah? Bruno sih aku rasa. Ih, tapi menurutku ya kalau mereka mau ambil Pakito first pick, Bruno-nya dilepas, mereka bisa ambil retail kok. Oh ya bisa juga. Iya nggak sih? Bisa, bisa. Nggak mungkin kan mereka ambil Bruno retail. Enggak dong. Jadi balik ke season 1 tuh. Bruno jungler. Marksman mid. Iya kan kangen banget. Buset, maksud mid. Astaga. Nostalgia banget Tahun tuh. berapa tuh? Buffnya Iya. cuman ini ya, sama warna ya. Iya. Terus kalau diambil berantem ya. Yang mapnya masih hijau doang. 2017 Oke, sama 18 gitu. Ada yang beda teman-teman. Edit Edit. Oke. di first pick. Dan Ki harus menggunakan hero yang berbeda sekarang. Ya. Wow. Ada kaca sih. Iya, Ada. ada aja. Tapi berarti kalau misalnya main kaja, untuk si Vive juga berarti akan beda nih untuk masalah penggunaan marksman-nya. Kemungkinan akan ada Beatrix ataupun ada Kari yang bakal muncul perdana. Ya, tapi Pakito tetap sih bisa jadi powerhouse buat Bigetron ya. Pakito ada, Kadita juga ada. Valentina juga masih bisa terbuka. Iya, ada Valentina kalau mau diambil. Gameplay seperti apa nih yang akan dibawakan oleh Bigetron dengan picknya? Pakito masih menjadi Fredrik. opsi utama bersama dengan Fredrik. Ya, karena di bandnya Martis juga diambil akhirnya Fredrik ya. Dan 2 hero jarak dekat, 2 hero bertipe fighter, melee. Ya. Diambil oleh Bigetron Alpha. Melee tapi beda tipe. Beda tipe, yang satu narik, yang satu menjauhkan kan. KO Strike. Ada KO Strike. Dan ini udah punya sisi yang besar sebenarnya. Efek slow dapat. Efek taunting yang bisa dapat. Damage-nya juga masih bisa dipegang sama Fredrik. Knockout juga ada. Yap. Menurut aku mereka bisa ambil Bruno Xbox sih kalau mereka mau. Expert tapi ke 1v1 situation sama Pakito aku rasa lumayan nyeri otot sih Ci. Bruno Kadita kalau mereka mau. Bruno Kadita ya. Iya. Meskipun memang kemarin Clay sempat bawa Kadita juga waktu main lawan Onyx. Ya. Wow, beda kali ini. Valentina. Valentina dan juga Grok. Dua tim tidak akan memperlihatkan marksman terlebih dahulu. Akan ada pendekatan yang berbeda dari Coach Ray. Dan ini cukup menarik kalau misalnya Retail Bruno di band dua-duanya sih. Oh, aku pengen lihat 4 band terakhir ini marksman semua nih. Iya. Ya. Nih, Aku juga pengen lihat kayak gitu sih. saya pengen lihat aja. Membuka celah nanti ya benar-benar ada combo Kaja Kari bisa keluar. Aja Kari ya. Apalagi dengan potensi kayak Edit udah ada di tangan RRQ dan juga Grok. Tapi sekarang RRQ mereka membalas. Game kedua kan mainnya Bigetron Alpha, CC. Dibalasin sekarang, CC juga buat RRQ. Terrify, Wild Charge, Knock Up. Knock, lempar ke belakang lagi masih ada Onward. Wait for it. Ya. Bruno, Your pindah. team is Wah. Bruno Ya. atau Sive. Ben Iritel Brody kah? Bisa jadi. Untuk Bigetron ya semua langsung bisa Atau terwujud. Matrix? Bisa. Kita bakal lihat satu band terlebih dahulu sih Momo. Clay
Leslie? Apakah bisa muncul Leslie? Leslie ya, kayaknya enggak sih kalau Leslie ya. Terlalu lama gak sih? Bruno butuh 2 item, Leslie 4 item. Iya sih, Waduh. Retail bakal di-ban kah? Beatrix Beatrix dulu. ternyata. mereka Beatrix ban, oke. Beatrix Brody gak sih, suruh pakai retail gitu. Dan kalau misalnya head to head sama Iritel aku rasa kalau Iritel dikasih space ngeri banget. Ya retail memang dia punya strafe. Iya. Force of the Queen-nya juga lumayan buat efek slow. Belum damage dari critical yang dia punya dari heavy crossbow-nya. Iya. Datang juga mirip-mirip gayanya flanking-flanking juga lagi gameplaynya. Dan biasa nggak yang nge-counter Iritel cuma blade armor aja sih sebenarnya. Iya. Terus kalau misalnya Iritelnya mau nge-counter lagi blade armornya dibikin Maleficor. Your Iya. southern Untuk seas penetration. are my domain. Tapi Kadita yang akan ditutup oleh RRQ. Bersama dengan mungkin kalau mereka memang nggak mau ngelepas hero high ground ada Farsha. Parsha. Tapi Parsha udah banyak counternya ya sebenarnya. Iya Kalau mau sebenarnya. diambil ya. Ada Edith juga, ada Grok. Ya edit Grok udah lah. Itu jadi Lilia kalau mereka mau bawa bisa. 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 Dan mereka bisa tutup juga dari RRQ sebenarnya. Cuma Mereka- kalau ngomongin masalah XP dan jungler ini Bigetron mereka udah punya semua. Ya, udah lengkap lah ya. Tinggal mereka cari untuk isiannya nanti di... bahkan junglernya bisa jadi Grok loh. Oh iya. Wow. Tapi Kaja bisa ditutup sih sama RRQ kalau menurut aku. Kaja. Tutup potensi key buat dapetin hero pick off. Kaja ya. Kaja kalau mau Kaja lepas Ben Franco gak? Kan sama-sama punya suppress kan? Ya, Bisa diambil kan dengan Valentina. ya. Tinggal pilihan sebenarnya dari RQ mereka lebih takut diinisiasi atau mereka pengen setup jadi takut sama Franco. Iya sih. Keputusan ada di hierarki. Betul. Tapi Novaria Novaria. setup. Kalau misalnya mereka ngambil ke arah Franco, ya kita tahu sejarahnya Naomi. Iya. Bagaimana dengan Franco-nya, Iron Hook-nya yang mengerikan. Dan setup-setup apa pergerakannya dari Naomi ini sih. Dia gak ragu-ragu untuk flicker bloody hand juga. Malah aku ngerasa kayak mungkin Versik bisa bawa Lancelot sekarang. Line salad ya. Karena lagi-lagi ngincernya sebenarnya bukan buat 1v1 sama Fredrin. Tapi gimana untuk ngincer ke arah belakangnya? Iya, ya, tapi sekali lagi Grok juga bisa kan. Iya sebenarnya. Tapi Buat kalau adu memang... retri. Anti-CC juga ketika Power of Nature. Your team Tapi Paramis, wah. Ini berarti Bigetron kayaknya emang bener-bener pengen mancing tim fight jangka panjang lagi seperti game pertama, game kedua. Yap. Netherrealm bakal di-copy, bisa di-copy. Dan itu akan memperpanjang tim fight dari kedua. Tergantung siapa duluan yang bakal mau ngambil ban membuka dari Netherrealm-nya. is picking. Brody keluar. Untuk di head to head kan Wah. berhadapan dengan Bruno dan Grok jungler. Grok jungler. Sesuai dugaan kita. Ada Yuzong dan Yuzong ini bagus ya. Karena ini pasti membuat Bruno-nya jangan sampai flying tackle ke depan. Dia ke belakang. Nah kalau ke belakang udah aman kan berarti bisa di zoning 4 lawan 4 lah. The raging fire. Dan untuk Valir. Valir, wah wise banget dari Bigetron. Wah. Hero-hero nabrak 3 bahkan. Yuzong Grok, Edit, kena Searing Torrent. Itu bener-bener ini bener-bener pergerakan yang bagus banget dari pemilihan hero-nya. PSBB akan muncul. Pasukan? Bukan pasukan. Oh, bukan. PSBB apa? Jaga jarak itu loh. Waktu zaman-zaman dulu. Oh, Iya. Oke. Tapi aku suka banget sih last pick-nya ya. Untuk tim dari Bigetron. Mereka punya Valir loh, ini yang mungkin bisa jadi problem juga. Ya. Untuk burst fireball-nya. Ya, tapi Valir sebenarnya kelemahannya juga ada di Yuzong ya. Karena Yuzong bisa target ke belakang dan Searing Torrent ini nggak bisa men-knockback Dragon Transformation. Oh ya. Itu kuncinya di sana. Dan keputusan Petrify dari Banana akan menjadi kunci juga bagi RRQ. Double Purify ya. Bigetron Alpha Double Purify. Mereka respect betul terhadap edit dari Naomi. Dan untuk game terakhir kita mau dengar MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Terima kasih semakin menggelegar masuk ke dalam game pamungkas kita. Yang tentunya akan kita saksikan untuk dari kedua belah tim RRQ yang awalnya unggul di game pertama, sekarang mereka harus jadi sama-sama punya match point nih dari kedua belah tim. Iya. Tapi lihat diganggu loh sekarang Valirnya berani untuk masuk ke dalam wilayah RRQ. Dimana untuk di early game Valir ini hanya akan mengandalkan flicker dia.
Dan berarti dengan menggunakan komposisi seperti di Bigetron Alpha, mereka nggak boleh terlalu agresif ya seperti di game pertama, di game yang kedua. Karena untuk badan mereka sendiri, ini hanya akan mengandalkan Super Camp. Iya. 3 Quantum Charge. Ya, 3 Quantum, 1 Lethal Ignition ya. Wah. Dan Dan lihat tuh. hampir sama ya, cuma berbeda dari sisi romnya aja kok. Ya. Dan untuk Valir juga dia milih buat region ya dengan basic common emblem plus menggunakan Impure Rage. Oke. Di arah bottom lane ternyata peperangan 1v1 situation antara dua gold laner kita hampir saja membuahkan hasil point kill first blood, tapi ternyata jarak yang menentukan untuk kedua player ini, Skylar dan juga CV. Ya, dan sementara rotasi yang dibawakan oleh Bigetron Alpha terbilang juga agak agresif karena mereka juga ngebawa Burst Fireball di tangan Super Key. Dan sementara Clay, Ada retribution yang terdengar dan membuat dari Clay sedikit ada efek burn-nya. Dan tanpa ada retribution, apakah Super Ken akan coba untuk tetap terus mengamankan turtle yang pertama yang akan segera muncul? dan ini caranya dari Sorizo gimana supaya dia bisa ngusir ke arah banana. Paksa banananya biar recall biar setidaknya Bigetron yang mungkin masih menunggu untuk retribution dari Super Ken kembali, ini akan kebuang dalam waktu beberapa detik sih. Nah, Iya, kayaknya dan- itu terjawab ya Om ya. Ya ada respect item ya, Rapid Boots. Buat Oke. Naomi dan juga Versik. Petrify sudah digunakan. Super Ken dalam keadaan yang cukup masih sustain, tapi Versik dan juga Naomi udah berada di area untuk mendapatkan karat satu turtle berhasil dikantongi oleh RRQ. Ya, meskipun retribution dari Super Ken tadi sudah kembali, tapi ternyata Versik yang masih bisa untuk mendapatkan turtle pertama untuk RRQ dan Banana yang sempat dipukul mundur, dia nggak recall juga. No recall club katanya. Oh, Dan untuk talent prediction kita, satu suara untuk Bigetron Alpha dari Kyo. ayah, Iya. iya. Oke. Saya iya aja. Oke, dan sementara Naomi yang melihat ada pergerakan CV tadi di area bawah dan Super Key. Di sini yang menurut aku kelihatan super agresif ya. Oh, Naomi-nya udah di area rumputan dengan adanya Onward. Dan bahkan, kemudian dari CV, bakal coba untuk mundur begitu aja. CV-nya masih bisa untuk menjaga jarak. Satu skirmish belum menghasilkan apapun. Dan Skylar masih harus cukup berhati-hati untuk berhadapan dengan Bruno dari CV karena pergerakan sekarang Super Key udah mulai nge-babysit ke arah god lane-nya. Ya dan sangat sulit ya untuk bisa mendekat karena ada Searing Torrent, ada Fireball juga untuk buying time. Dan ini berarti di RRQ mereka harus bisa fokus mungkin untuk menangin lah dari jungle mereka atau dari perjuangan untuk mendapatkan objektif. Ya. Tapi kayak Om Owa bilang memang ada respect dengan adanya Rapid Boots ya Om. Ya, ini butuh banget Rapid Boots ya, apalagi buat Versik dan juga untuk para XP laner. Dengan roamernya juga. Menuju ke arah bottom lane yang mungkin akan menjadi salah satu target operasi early game kalau misalnya Skylar juga udah dikasih item, bahkan Heptasis udah dikantongin oleh dirinya. Harus hati-hati juga untuk terhadap CV-nya. Iya, ini sampai di menit keempat kita belum melihat ada first blood yang jatuh dari kedua belah tim. Sementara Bigetron masih dengan permainan agresif yang masuk invasi ke area jungle dari RRQ. Ditutup jalannya dan bahkan ada Wild Charge yang masuk, bahkan Sorizo mencoba untuk wake up, tapi Netherrealm. Dua Netherrealm hadir bersama dengan ada Black Dragon Form. Bubar jalan kembali dari RRQ dan juga Bigetron Alpha. Ya, sementara belum ada yang tumbang meskipun kita melihat platingan pun akan didapatkan dan Naomi. Primer Watt mencoba untuk masuk ke dalam dan dari Bruno. CV-nya hilang seketika dan first blood berhasil didapatkan oleh Skylar. Dan Naomi masih punya flicker ternyata untuk mundur. Iya. Hampir. Yap, onward flicker ya untuk keluar tadi. Situasi yang memang cukup sulit karena dia berada di balik turretnya tapi masih bisa diamankan juga. Dan sementara turtle ini bisa jadi milik RRQ. Oh ya betul saja, langsung didapatkan oleh RRQ. Versik memimpin dengan dua turtle yang dia berikan kepada RRQ. Bahkan Skylar dalam ancaman masih bisa mundur ke arah belakang. Onward-nya, Archenter boleh masuk dan Boredo-nya gak selamat. Ada sedikit wajar yang dilakukan. Super Ken mencoba untuk menyelamatkan diri. Ada backup dari Ki dan juga Siwe. Tapi ternyata belum ada damage maksimal, terutama dari Bruno di early game seperti ini. Iya, kalau kita ngelihat game pertama, game kedua, Bigetron mereka yang mungkin selalu memfokuskan space create untuk ke arah CV, biar CV-nya bisa dapetin farmingan, dapetin platingan. Tapi di game ketiga, RRQ makan hal tersebut. Ya, udah masih ada satu fireball yang masuk. Dan bahkan Versik yang mencoba untuk kabur dari area tersebut. Purple buff-nya yang udah didapatkan. Tapi lihat bagaimana Super Ken terkena efek dari Terrified. Masih coba untuk dikejar, tapi ternyata masih cukup sulit karena Versik masih selamat. Kalau kita ngelihat banyak banget yang hampir Oh my tumbang. Tapi Sorizo, god. Black Dragon Form mau kepada Sorizo. pembalasan dendam sepertinya di game yang kedua.
Yang dimana tinju reverse tinju dari seorang Sorizo kali ini sudah mulai dibalaskan di game yang ketiga. Ya, Black Dragon Transform ya, yang memang bisa langsung mengincar siapapun yang bakal ada di bagian belakang tadi. Dan juga mendarat dengan Dragon Tail-nya nantinya. Sementara invasi dilakukan oleh RRQ, potongan demi potongan juga bagaimana positioning dari minimapnya. Ini Versik jauh banget masuk ke dalam jungle milik Bigetron Alpha. Berani dia karena imun yang dia punya sih mungkin menjadi modal utama. Dan bahkan Clay sekarang udah pegang lagi ke arah Netherrealm. Satu outer turret berhasil dirontokkan. Dan bahkan modelnya itu bukan hanya dari pemain-pemain mid hanya RQ saja, tapi Skylar yang dapetin first blood, dapetin platingan juga tadi, dan bahkan dia udah berhasil dapetin turret pertama untuk tim RRQ di mid ke-6. Ya, aku melihat sekarang dengan dikit perlahan tapi pasti dari RRQ yang udah mengungguli dari segi gold dan bahkan turtle-nya mungkin dalam hitungan detik akan muncul bisa ada di tangan dari RRQ untuk jadi perfect turtle untuk mereka. Iya, sementara kita ngeliat dari Naomi-nya udah mulai ngelakuin zoning nih. Para pemain-pemain dari Bigetron Alpha dan 4 melawan 3 kali, sementara posisi Sorizo bakal ditahan. Iya itu dia, Sorizo nggak boleh hadir dan sekarang untuk turtle-nya bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari RRQ. jauh Persik itu, udah jauh siap dan akhirnya perfect turtle ada Allroad yang masuk ke dalam tubuh dari Bigetron Alpha dan itu adalah Super K, tapi Netherrealm menyelamatkan nyawa dari Super K dan Clay. Masih coba untuk mengambil manuver ke depan. Sayang, belum ada yang bisa ditumbangkan satu player pun. Perfect turtle untuk tim RRQ ngebawa mereka tentunya akan menang unggul dari segi net worth 2.300 di menit ke-7 kali ini. Dan bahkan Bigetron Alpha mereka belum bisa untuk menculik satu pemain dari RRQ. Sehingga ngebuat poin kill yang berhasil dapetin sama RRQ ini akan ngebawa mereka menang dari segi item tentunya. Iya. Wah. Setiap kali ada Super Sorizo yang mau flank, mau maju ke belakang untuk nge-backup, ada Banana juga nge-mirror semuanya. Black Dragon Form tadi yang mengusir mundur, akhirnya Sorizo nggak bisa ke team fight dan akhirnya Retribution dengan Power of Nature gak akan bisa diganggu juga. Nah, ini space-nya terbuka banget sih bahwa outer turret, inner turret, rontok semuanya. Skylar pun dikasih space banget. Iya, Skylar sih bener-bener free banget dan tabungannya aku nggak tahu udah berapa sih. Dicuri lagi untuk orange buff-nya, membuat dari Persik akhirnya kabur dengan ada wild charge setelah dia dapat apa yang dia mau. Pencurian ini membuat dari Persik akhirnya unggul satu level terhadap Super Ken. Ya, dan bahkan Garing bisa menghentikan split push mandiri yang dilakukan sama seorang Skylar tadi di area bawahnya sehingga ngebuat dua turret yang pecah di area bawah. Sekarang Skylar udah mulai bisa rotasi, tuker laning lagi, bakal fokus untuk dapetin turret objektif untuk tim RRQ. Dan ini bakal jadi efek snowballing kalau Bigetron mereka nggak secepat mungkin untuk beradaptasi, ngedapetin counter gimana cara mereka nge-stop RRQ yang saat ini bahkan temponya nggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk tim RRQ. Ya, tapi di menit ke-8 lebih ya, ini baru ada Berserker Fury buat CV. Jadi tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan damage output milik Skylar. Ini tebel banget tadi versiknya Om ya. Iya. Susah banget untuk dicicil-cicil. Tapi dengan Ice Queen One udah di tangan dari Super Key. Waduh, gila Skylar. Wah, dikasih dua laning. Ini sebenarnya sama-sama free sih, karena posisi CV juga dapetin turret bawah kan. Tapi masalahnya 3 turret berbanding dengan cuma 1 turret yang dikantong CV itu beda. Conceal dilakukan, Naomi bakal mencoba mengambil inisiatif serangan. Tapi Walchas ke arah belakang. Masih ada Netherrealm untuk teman-teman dari RRQ. Begitu juga dengan sebaliknya, tapi lihat bagaimana Bigetron Alpha merespon. Mencoba untuk mengejar karena Naomi yang udah cukup sekarat. Black Dragon Form mengejar ke arah Super Ken. Bahkan Super Ken-nya dalam keadaan baik-baik. Tapi Skylar yang mendapatkan 1 poin. Bahkan CV-nya juga hilang. Pancingan terhadap Lord Pit. Membuat dari RRQ mulai menggabungkan. Bahkan ada yang tercuri yaitu Sorizo. Skylar dapatkan 3 poin sekaligus. Kalau kita ngeliat Babies, tapi lihat Super Ken. Ada Allroad yang masuk Super Ken dalam ancaman tapi Naomi-nya berhasil di take down. Banana mencoba untuk mengusir mundur. Sering Torrent benar-benar membuat dari Banana terkena efek slow tapi itu kalian isu. 1 Lord bakal didapatkan oleh RRQ. Akhirnya pecah telur dari Bigetron Alpha di menit ke-9 tapi ya. Dan itu setelah Skylar dapetin triple kill-nya di area mid. Walters! Super Ken! Benar-benar jadi bulan-bulanan warga. Walasit dan dia masih selamat. Dia masih survive. Dan dari Clay juga masih punya flicker untuk mundur.
Hampir saja dari Clay masih bisa di pick up oleh pemain-pemain dari Bikin Alpha, namun bermain lebih disiplin. Bermain untuk menjaga kekonsistenan apa yang udah di-build sama Araki di early game. Mereka nggak mau kehilangan itu semua. Dan apalagi Lordnya sudah mulai berjalan kalau di area atas. Ya, dan Sive di sini masih butuh Win of Nature yang dimana dia belum punya. Dan bahkan BOD hampir diselesaikan oleh Skyler. Damage output yang besar bagi RRQ membuat mereka bisa fokus untuk bermain front to back kali ini. Main dengan sedikit rusuh sekarang menuju ke arah inner turret. Lord yang pertama, Lord yang biasa aja. Seperti kata Lemon. Karena belum memberikan efek charge juga. Belum memberikan apa-apa, tapi impactnya memberikan super minion. Sehingga chance untuk RRQ dapetin inner turret terbuka lebar. Oh ya, sementara kali ini Lord yang sudah mulai bebas masuk ke area atasnya akan coba ditahan oleh CV. Super Ken bakal coba untuk menahan aja, melakukan clear cepat juga. Masih cukup tinggi dari seorang Super Ken, tapi RQ di sini yang mereka tidak mau terlalu memaksakan ya untuk bermain di area turret base yang dimiliki oleh Bikin Alpha. Mereka cuma melakukan clear di area atas dan juga, di area mid dan juga area bawahnya biar minion yang nge-push ke area turret base-nya. Ya, King Gaming kayaknya belum terlalu berhasil Om Wawa. Ya, ini nggak bisa naik sama sekali juga ya. Tentunya berkat kehadiran dari Valir dengan Searing Torrent dia atau dengan Ghost Bursters yang bisa melakukan clear lane cepat untuk Bigetron Alpha. Oke, sekarang untuk Forest Buff bakal coba untuk inisiasi. Gen didapatkan oleh Versix seharusnya. Jadi sampai besok tuh bukan Versix sama Super Ken. Iya, karena tebal banget dua-duanya. Dan damage-nya sebenarnya nggak terlalu banyak. Bener-bener. Ya masuk ke dalam tubuh Versix, begitu juga masuk ke dalam tubuh Super Gen. Dan Super Ken di sini yang mungkin menurut aku dia cuma memang bisa jadi sandbag juga sih untuk Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain create space ke arah CV ini yang penting untuk Bigetron Alpha sendiri. Mengingat mereka juga punya Faramis, mereka punya Netherrealm. Tapi di lain sisi Clay juga ngejawab itu semua dengan IMU ke arah Netherrealmnya si Super Ini, Moreno. Moreno ya. Dan satu lagi sebenarnya ya, dari Bigetron Alpha ini mereka belum dapatin chance di mana CV bisa hit dengan free. Dari tadi selalu ada zoning yang dilakukan, Banana selalu bisa masuk dalam Black Dragon-nya. Tadi sempet commit waktu dia mau coba punish ke Clay kan. Cuma Clay-nya masih punya flicker. Dan juga kan yang mendarat di samping dia kan ada Banana akhirnya. Iya. Obatnya ini ada di Banana semuanya. semua obat ada di mana. Malah create space-nya dari Banana sama ini ya, sama Versix ya. Iya. Iya, karena jadi frontliner, Naomi tinggal nunggu aja. Naomi nempel Skyler ya kan. Iya, tinggal dibantu dengan asisnya dia. Dan sekarang Naomi yang mencoba untuk maju ke arah depan. Ada Arceater mengenai pada 2 orang. Tapi masih belum memberikan impact maksimal. Shadow Stampede yang mencoba untuk menarik belakang. Rebel One. Ada satu dari sosok Faramisnya. Super Moreno menyelamatkan 4 player dari Bigetron Alpha. Dan mereka merelakan untuk Lord yang kedua. Ini sulit sih karena perbedaan netornya 6.000 kok. Yap. Dan itu yang ngebuat mungkin damage-nya belum terlalu besar banget untuk CV. Ya, CV juga baru punya Wind of Nature tadi. Dan ini dia akan mengarah ke satu item damage mungkin ya buat CV. Si Halbert kah? Atau bisa jadi ke Malphite atau mungkin BOD. Tapi full item hampir selesai. Buat Skyler ya. Nah itu punya penetration, punya WLN juga. Dan ada Blade of Despair. Iya. Penetration-nya 2 lagi. Dia udah siap buat team fight banget sih. Belum lagi rapid boots itu. 1, 2, 3 rapid boots. Buat RRQ. Untuk menghindari efek slow Valir. Betul, dapat tambahan movement speed kabur ya kan dari Valir ya. Apalagi ada yang pakai agility juga dari emblemnya. Jadi benar-benar bakal ngacir banget nih. Sekarang dengan Lord yang sudah berjalan di arah top lane. Membuat PR bagi Bigetron Alpha. Gimana caranya mereka bakal coba untuk nge-defense area terakhir. Masih ada Super Key sebenarnya masih bisa untuk memberikan damage dengan high ground ya. Sharing Torrent bisa menjadi jawaban tapi ada efek down. Mengenai terhadap tubuh Clay. Satu base turret tidak terselamatkan. Black Dragon Banana yang bakal mencoba untuk landas ke area bawah, ke area belakang. Ada Netherrealm dikeluarkan tapi lihat bagaimana si Vega mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Tapi Sorizo gak selamat. Skylar dapetin beberapa poin tapi Clay gak dapet. Tapi ditutup dengan ada satu double kill yang berhasil dikantungi. El Momento untuk RRQ. RRQ bakal mencoba untuk fokus ke arah end game-nya. Dan 2-1 RRQ. Sang Raja berhasil untuk menumbangkan sang robot merah. Masih dengan kekalahan 4 kali kok. Yep. Beruntun untuk Bigetron Alpha. Dan ya memang ada menang ada kalah ya. Cuman tadi Valir yang belum terlihat aktif dari early game.
Dan kita tidak melihat adanya mungkin impact dari Valir juga. Karena bisa dikotakin, langsung di box oleh Banana. Dan Banana tinggal mengincar lini belakang tadi. Mendarat dengan Black Dragon Form, Dragon Tail-nya bisa hit bersama dengan Petrify-nya. Itu yang tadi kayak